Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 7 semester 1. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar letak dan luas Indonesia dengan submateri pemahaman lokasi melalui peta. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian peta, yang kedua menjelaskan komponen-komponen peta, yang ketiga membuat dan menggunakan peta, serta karakter yang diharapkan siswa mempunyai jiwa mandiri, tanggung jawab, dan rasa syukur. Sebelum kalian pergi ke suatu tempat di mana kalian tidak tahu tempat tersebut, kira-kira apa yang harus kalian kerjakan? Pasti akan membutuhkan suatu alat bantu. Misalnya kita akan pergi dari Cibitung ke Subang melalui kota Bandung. Terus bagaimana caranya? Pasti akan butuh bantuan, yaitu peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ini contoh peta yang pernah dibuat pertama kali oleh bangsa Babilonia kurang lebih 2300 tahun sebelum Masehi, dan yang sebelah kanan adalah contoh peta manual yang sekarang banyak digunakan. Kira-kira ada nggak kegunaan peta itu? Peta berguna, satu, menunjukkan posisi lokasi suatu wilayah. Yang kedua, menunjukkan luas daerah. Yang ketiga, menunjukkan jarak antara dua tempat. Yang selanjutnya adalah sebagai alat untuk mengetahui kondisi permukaan bumi di tempat lain. Komponen peta atau unsur-unsur peta, yang pertama adalah harus ada judul, skala peta, orientasi utara atau arah mata angin. Selanjutnya simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Mari kita sama-sama kita bahas masing-masing komponen peta. Pertama adalah judul peta, menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, peta perakiraan curah hujan, maka peta tersebut menunjukkan perakiraan curah hujan. Ini sebagai contoh peta perakiraan curah hujan. Judul biasanya di atas. Selanjutnya yang kedua adalah komponen peta tentang skala peta, menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala peta 1 berbanding 100.000. Artinya objek yang jaraknya 1 cm di peta, maka jarak sesungguhnya di lapangan adalah 100.000 cm atau 1 km. Skala peta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah skala angka. Berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebutkan satuan yang di belakang angka tersebut, maka satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut jika dibaca adalah 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua adalah skala garis atau grafis. Adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Contohnya sebagai berikut. Jika skala grafis di atas dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km sama dengan 500.000 cm.
Karena itu skala peta tersebut jika dibuat skala angkanya adalah 1/500.000. Ini contoh skala garis yang ada di peta. Komponen peta selanjutnya adalah arah mata angin atau orientasi utara. Berfungsi sebagai petunjuk arah utara, selatan, timur, dan barat. Berbentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh orientasi utara ditunjukkan dalam peta ini sebagai berikut. Kemudian komponen peta selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna dalam membaca dan memahami peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan jadi dua. Pertama adalah simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Contoh simbol titik sebagai berikut. Simbol peta yang selanjutnya yaitu simbol garis, yaitu untuk menggambarkan batas wilayah, misalnya sungai, jalan, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Selain simbol peta yang kedua tersebut, ada juga simbol warna, yaitu digunakan pada peta dengan ukuran tertentu, terbagi menjadi beberapa jenis warna. Biru untuk menggambarkan perairan, hijau untuk menggambarkan daerah dataran rendah, kuning menggambarkan dataran tinggi, coklat menggambarkan pegunungan, dan putih untuk puncak gunung atau daerah yang tertutup salju. Berikut ini adalah contoh simbol warna baik untuk ketinggian maupun untuk kedalaman. Selanjutnya simbol berikutnya yaitu simbol area atau simbol daerah. Untuk menggambarkan kenampakan daerah, misalnya daerah pertanian, daerah hutan, daerah rawa, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Untuk komponen selanjutnya yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat dengan melihat letak garis lintang dan garis bujur sesuai dengan koordinatnya. Contoh, Indonesia berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Maka jika diilustrasikan adalah sebagai berikut.
Perhatikan gambar peta dunia ini. Selanjutnya komponen peta tentang inset, merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh inset sebagai berikut. Ini adalah misalnya peta Kalimantan, di mana ada insetnya yaitu wilayah Indonesia. Dalam hal ini, peta Kalimantan dapat ditemukan di peta Indonesia. Adapun kedudukan yang lebih luas dari peta Kalimantan adalah peta Indonesia. Komponen peta selanjutnya yaitu legenda, yaitu menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Contoh legenda sebagai berikut. Ini dia contoh legenda yang ada di peta. Komponen peta selanjutnya yaitu sumber peta. Sumber peta dan tahun pembuatan. Untuk mengetahui dari mana sumber peta diperoleh dan siapa pembuatnya. Sedangkan tahun pembuatan untuk mengetahui tahun pengeluaran peta tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembelajaran kita berkaitan dengan pemahaman lokasi melalui peta. Selanjutnya evaluasi buat kalian. Yang pertama, sebutkan pengertian peta. Yang kedua, jelaskan 3 komponen peta yang ada. Yang ketiga, buatlah peta Pulau Jawa berdasarkan kaidah-kaidah pembuatan peta. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.